like, share, and comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan vektor dan koordinat. Matematika peminatan kelas 10. Oke, untuk yang pertama kita akan mengetahui bagaimana itu perbandingan vektor dan koordinat. Nah, jadi jika titik P terletak pada ruas garis AB sehingga titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, diperoleh hubungan seperti ini. Jadi ini garis ruas AB, ya, ruas garis AB di sini. Kemudian ada titik P yang membagi ruas garis AB ini, titik P-nya. Kemudian ruas garis AB itu memiliki perbandingan M banding N, seperti itu. Jadi digambarkannya seperti ini ya. Nah, maka didapatkan sebuah hubungan AP banding PB sama dengan M banding N, atau AP banding AB sama dengan M banding M plus N, seperti itu dari gambar itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanda-tanda dari M dan N ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika titik P terletak di antara ruas garis AB, nih, vektor AP dan vektor PB searah, jadi M dan N bertanda sama. Maksudnya adalah M dan N keduanya positif atau M dan N keduanya negatif. Seperti itu ya. Jadi kalau P itu terletak di ruas garis AB, maka M dan N bertanda sama. Bisa keduanya positif, bisa keduanya negatif. Nah, seperti ini. P di antara ruas garis AB, maka tandanya M dan N itu sama, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika titik P pada perpanjangan ruas garis AB, yaitu vektor AB dan vektor PB, berlawanan arah. Jadi M dan N berlawanan tanda. M misalnya M positif, maka N-nya negatif. Atau ketika M-nya negatif, maka N-nya positif. Nah, seperti ini. Jadi di sini ruas garis AB ini ya, A, B, di ruas garisnya. Kemudian titik P itu adalah perpanjangan dari ruas garis AB. Nah, kalau seperti ini bentuk vektornya, maka perbandingan M dan N itu tandanya berlawanan arah, berlawanan tanda. Yang misalnya M-nya positif, maka yang N ini negatif. Kalau ini negatif, maka yang N-nya itu positif, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, oh ya, seperti ini juga bisa. Ini kan perpanjangan garisnya di sebelah sini nih. Nah, ini juga bisa titik P-nya di sebelah sini. Ini perpanjangan ruas garis AB juga, tapi ke sini ya. Nah, ini juga nanti misalnya di sini M-nya negatif, ini N-nya positif, jadi berlawanan tanda, seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu tentang rumus perbandingan vektor dan koordinat. Nah, rumus-rumusnya adalah nih. Oke. Nah, rumus perbandingan vektor dulu. Jika titik P terletak pada ruas garis AB sehingga titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, vektor posisi P-nya adalah seperti ini. Kalau kita disuruh untuk menentukan vektor posisi P adalah seperti ini. M vektor B ditambah N vektor A per M tambah N. Nah, untuk keterangannya, vektor B ini adalah vektor posisi titik B, dan
vektor A ini adalah vektor posisi titik A, seperti itu. Untuk M dan N nya adalah perbandingannya. Nah, jika P merupakan titik tengah AB, maka vektor posisi titik P itu adalah seperti ini. Vektor A tambah vektor B dibagi 2 kalau dia merupakan titik tengah, kalau P nya merupakan titik tengah, seperti itu. Nah, misalnya kayak gini nih. Oke. Nah, ini perbandingannya M sama N ya. Nah, maka ini untuk titik A dan titik B, ini titik B dengan P, itu untuk perbandingannya M sama N, kayak gitu. Lanjut, kita masih di rumus perbandingan vektor dan koordinat ya. Nah, di sini tentang rumus perbandingan koordinat dulu. Rumus perbandingan koordinat titik di ruang dimensi 2 atau R2. Nah, diketahui titik A-nya x1, y1 dan titik B-nya x2, y2. Jika titik P-nya itu adalah xp, yp yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, koordinat titik P-nya ditentukan dengan rumus seperti ini. Jadi koordinat titik P-nya ya, ini xp-nya, ini yp-nya. Ini M-nya dan N itu adalah perbandingan, x2, x1 nya itu adalah titiknya, nih x2, x1 seperti itu. Untuk y-nya seperti ini. Kemudian jika P-nya merupakan titik tengah AB, koordinat titik P ditentukan dengan rumus. Nah, seperti ini. Jika P adalah titik tengah AB, ini xp-nya, ini yp-nya, seperti itu. Lanjut. Nah, ketika rumus perbandingan koordinat titik di R3 atau ruang dimensi 3. Jadi kalau ruang dimensi 3 itu melibatkan X, Y, dan Z. Nah, misalnya diketahui titik A-nya X1, Y1, Z1 dan titik B-nya X2, Y2, Z2. Jadi titik P-nya nanti dimisalkan sebagai XP, YP, dan ZP, membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Maka koordinat titik P ditentukan dengan rumus seperti ini. Koordinat titik P-nya XP-nya, YP-nya, ZP-nya. Kemudian jika P merupakan titik tengah AB, maka koordinat titik P ditentukan dengan ini, XP, YP, ZP, seperti itu ya. Oke, lanjut, kita masuk ke contoh agar lebih memahami. Untuk contoh yang pertama, carilah vektor posisi P dan Q yang membagi AB di dalam dan vektor posisi Q yang membagi AB di luar dengan perbandingan 3:2. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk koordinat titik P nya dulu, M banding N itu sama dengan 3:2. Nah, kalau di dalam, kalau membagi di dalam itu artinya dia titik P itu berada di antara ruas garis AB. Jadi dia titik P nya itu ada di antara ruas garis AB, itu adalah artinya di dalam. Maka dia keduanya bertanda sama, yaitu positif, seperti itu. Kalau menentukan titik koordinat titik P itu jadi seperti ini ya tadi, M vektor B ditambah N vektor A per M plus N. Oke, jadi seperti ini ya. M nya kita ganti 3, N nya kita ganti 2, terus ini juga diganti. Jadi 1/5 kali 2 vektor A ditambah 3 kali vektor B, seperti itu. Kemudian untuk yang Q dengan perbandingan M banding N, ini kan tadi yang Q itu adalah membagi AB di luar. Jadi Q itu adalah membagi AB.
di luar itu artinya perpanjangan dari ruas garis AB seperti itu. Jadi kalau perpanjangan tadi gimana? Kalau perpanjangan itu antara A dan antara N dan N itu tandanya berlawanan, jadi 3 banding min 2 seperti itu. Jadi ini vektor posisi titik Q itu N vektor B ditambah N vektor A plus N plus N, kemudian jadi seperti ini. Oke, jadi hasilnya adalah min 2 vektor A ditambah 3 vektor B seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2 atau contoh yang nomor 2. Vektor posisi titik A dan B berturut-turut adalah seperti ini ya. Nih, vektor posisinya A dan vektor posisinya B. Titik P dan Q terletak pada ruas garis AB, sehingga AP banding PB sama dengan 4 banding 3 dan AQ banding QB sama dengan 5 banding min 2. Kita disuruh untuk menentukan vektor posisi titik P dan vektor posisi titik Q. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya saja langsung ya. Kita mulai dari yang pertanyaan A dulu. Titik P terletak pada ruas garis AB, sehingga AP banding PB sama dengan 4 banding 3, atau M-nya kita bisa sebut 4 dan N-nya kita sebut 3. Ini berarti titik P terletak di antara ruas garis AB karena bertanda sama ya, M sama N. Nah, vektor posisi titik P adalah dilambangkan dengan seperti ini ya. Mana nih? Ini seperti ini ya. Nah, ini vektor posisinya. Oke, saya gambarkan seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Ini titik A, B, dan P-nya di antara ruas garis AB. Terus kita masukkan ke rumusnya seperti ini. 1/7 kali 3 vektor A ditambah 4 vektor B. Ini untuk yang perbandingannya. Kemudian kita masuk ke yang soal yang B. Nah, nih soal yang B sudah digambarkan di sini. Titik Q pada ruas garis AB sehingga AQ banding QB sama dengan 5 banding min 2. Nih sudah dituliskan di sini. Kemudian kita bisa sebut bahwa M-nya 5, N-nya min 2. Ini berarti titik Q pada perpanjangan ruas garis AB karena bertanda berlawanan ya. Nih berlawanan. Jadi dia titik Q perpanjangan dari ruas garis AB. Seperti ini gambarnya. Oke, maka vektor posisi Q adalah seperti ini gitu ya. Jadi 1/3 kali min 2 vektor A ditambah 5 vektor B seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui ruas garis AB dengan koordinat titik A nya 3,-1 dan titik B nya min 3,5, maka kita sudah menentukan koordinat titik B jika AP banding PB sama dengan 5 banding min 2. Kemudian koordinat titik Q jika AQ sama dengan QB. Jadi panjangnya AQ sama dengan QB. Gitu. Berarti sama aja terletak di tengah-tengah ya. Jadi kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk yang A, titik P kita misalkan X, Y dengan AP dan PB itu 5 banding min 2, bisa dikatakan bahwa M-nya 5, N-nya min 2. Kemudian jadi seperti ini. Untuk X-nya kita masukkan rumusnya saja. Ini untuk Y-nya kita masukkan ke rumusnya. Ini X2-nya, nih X2-nya kan kita dapatkan X2-nya min 3 nih, X2, X1-nya 3. Kemudian untuk M-nya tadi 5 dan N-nya min 2. Sudah, kita tinggal dihitung, dioperasikan seperti ini. Untuk Y2-nya kita lihat di sini, Y2-nya 5, Y1-nya min 1. Sudah sesuai ya, ketemu seperti ini. Nah, jadi koordinat titik P-nya adalah min 7,9. Oke, lanjut ke yang B. Titik Q kita misalkan X, Y dulu.
Kemudian kan tadi dikatakan bahwa AK sama dengan IB. Nah, ini tuh berarti Q merupakan titik tengah-tengah di ruas garis AB. Maka X-nya dia X sama dengan X2 plus X1 per 2. X2 nya 3, X1 nya 3 dibagi 2. Jadi seperti itu untuk Y-nya ini. Nah, jadi koordinat titik Q-nya adalah 0,2 seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini ya. Soal nomor 4, carilah koordinat titik B yang membagi ruas garis yang menghubungkan titik A dan B di dalam. Berarti kalau di dalam itu titik B nya adalah di antara ruas garis A, AB. Jadi ini titik A nya sudah dituliskan, titik B nya dituliskan, dan titik P nya kita misalkan XP, YP, ZP. Nah, untuk perbandingannya di sini 2, di sini 1. Oke, masuk ke penyelesaian ya. Nah, untuk XP nya itu adalah, nah kita langsung masukkan saja M nya itu nih, ini M nya 2 ya, M nya 2, kemudian X2 nya adalah 4 dan X1 nya adalah 1 per M plus N. Nah, ini tinggal dihitung seperti ini. Hasilnya 3. Kemudian untuk YP nya, YP nya adalah di sini kan sudah tahu ya, M nya 2, N nya 1. Terus Y2 nya adalah 1, X2 nya adalah Y1 nya adalah 4. Jadi hasilnya 2. Untuk Z nya seperti ini. Untuk Z2 nya adalah 2, Z1 nya adalah 5. Hasilnya sama dengan 3. Jadi koordinat titik P nya adalah 3,2,3 seperti itu. Oke, kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada beberapa nomor untuk kalian kerjakan sebagai latihan soal. Untuk yang nomor 1, kita disuruh untuk menyatakan vektor-vektor posisi dari titik berikut. Nah, itu ada soal yang A dan soal yang B, silahkan dikerjakan. Kemudian untuk yang soal nomor 2, kita disuruh untuk menentukan vektor posisi titik P dan vektor posisi titik Q jika titik P dan Q itu terletak pada ruas garis AB dan perbandingannya sudah diketahui seperti itu. Oke, ini masih latihan soal. Ini untuk latihan soal nomor 3 dan 4. Untuk yang nomor 3, kita disuruh untuk menentukan koordinat titik P jika titik P nya itu terletak pada garis AB. Nah, untuk soal yang 3A dan 3B di situ sudah diketahui ya. Untuk yang 3A, titik A nya, titik B nya itu 4,-1 dan -1,9 dengan perbandingan perbandingan panjangnya AP dan PB seperti itu. Untuk yang soal yang 3B itu A nya dan B nya juga sudah diketahui. Nah, untuk perbandingannya APP dan PB 3:1. Kemudian untuk soal yang nomor 4, kita disuruh untuk menentukan koordinat suatu titik pada garis hubung antara titik A dan B yang terletak di dalam dan di luar dengan perbandingan 2:3 seperti itu. Tinggal dikerjakan aja. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian nanti hasil pekerjaan kalian silahkan dikirim ke email yang akan disampaikan di Google Classroom. Oke, selamat belajar. Sekian untuk pelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.